Masjid Baitur Rahman yang terletak di Jalan Godean, Dusun Klepu, Desa Sendang Mulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman adalah tempat berlindung dan beraktivitas Yayasan Kiwari. Kiwari sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan keislaman, juga tempat berlindung anak-anak yatim piatu, atau lebih lengkapnya Kiwari adalah sebuah lembaga yang membantu para lansia, anak yatim, dan kaum duafa. Yayasan Kiwari hadir di tengah masyarakat sebagai perpanjangan tangan atau mediasi antara masyarakat yang mempunyai kemampuan baik dalam bidang ekonomi, keahlian, kepandaian untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini mendorong Yayasan Kiwari melahirkan program-program sebagai berikut. 1. Pembinaan desa tertinggal. 2. Santunan dan doa bersama anak yatim piatu dan kaum duafa. 3. Menerima wakaf untuk masjid dan lembaga pendidikan. 4. Sunatan massal. 5. Check up kesehatan gratis. 6. Renovasi rumah duafa. 7. Pembinaan wanita korban KDRT. Alamat dari Yayasan Kiwari ini berada di Masjid Baitur Rahman, Sanaan, Jalan Godean, nomor 99 km 15, Dusun Klepu, Desa Sendang Mulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Selamat pagi, Profesor Gunadi ya. Tertarik di Masjid Baitur Rahman. Informasi dari teman-teman, Profesor Gunadi itu termasuk penggagas, pendiri Masjid Baitur Rahman. Kebetulan ini sedang merayakan penyembelihan kurban. Mungkin bisa diceritakan dari awal kenapa Profesor Gunadi menggagas mendirikan Masjid Baitur Rahman di Jalan Godean ini. Jadi akhirnya kita ini kan bersama-sama dengan Pak Daryoto dan Pak Abdullah di sini. Itu tahun berapa itu, Prof? Tahun lagi kita 2005 tuh berapa? 2005 ya, sekitar itu ya, Prof. Sekitar itu ya. Karena sini kan kota ini kan daerah-daerah sini sekitar jalannya ada sedikit ya masjid yang pinggir jalan. Jadi jalan lampung orang-orang yang bepergian itu. Kalau pas waktunya sholat dia ada masjid, dia bisa melaksanakan ibadah di masjid itu. Itulah kira-kiranya. Sebetulnya ini kan sudah salah. Saya minta Kalau tanahnya dulu wakafnya dari siapa Pak? tanahnya dari Pak Daryoto. Terus dana awal pembangunannya ya kita mencari dari bantuan teman-teman ya dari mana-mana gitu. sampai berapa bulan? Sampai berapa bisa ditebak? Setahun Satu tahun sudah selesai. ya, ini kan tanahnya di kan salah-salah. Terus sampai saat ini jemaatnya lumayan banyak atau tidak? Sebenarnya lumayan desa sekitar tahunnya ada sangat kita dan setelah itu menikah Kalau nggak salah di sekitar sini juga ada warga non muslim juga, seperti di sana kan ada.
apa namanya ini yayasan apa kami susu barat ini. Sejauh ini hubungannya gimana? Kalau kita hubungannya baik. Jadi saling menjaga. Disampaikan salah satu pengurus dari pesantren Yayasan Kiwari, Suharmanto, pesantren lansia Makrifatullah mulai pembangunan atau land clearing tahun 2021. Pembangunan Masjid Siti Jamilah diresmikan oleh Bupati Sleman Maret 2022. Sedangkan pembangunan pendopo tahun 2022 juga. Pembangunan talut sepanjang 57 meter persegi 1 meter persegi dan tinggi 3 meter persegi tahun 2023. Peletakan batu pertama pembangunan panti pesantren Kiwari tanggal 5 Maret 2024 belum lama ini, dan pembangunan gudang persiapan dan dapur umum bulan Mei 2024. Pondok pesantren Yayasan Kiwari ini berlokasi di Dusun Banaran, Kelurahan Sendang Mulyo, Kapanewon, Minggir, Sleman. Penataan pemuliaan lahan pangan Toyiban steril lahan bekas lahan tebu dari tahun 2022. Awal pembangunan atau pembelian lahan panti seluas 474 meter persegi dimulai tahun 2022 akhir sampai dengan akhir tahun 2023. Lahan pondok lansia dari wakaf murni seluas 1.852 meter persegi mewakili keluarga Dr. Andres Kasturi MM. Kita mau bangun untuk naruh alat-alat di sini, untuk ini sekaligus pekerja ataupun kita untuk bisa nongkrong, bisa kita diskusi di sini. Tidak jadi pendopo tapi di sini. Buat istirahat, sekarang ini di sini nanti. Dapur umum ini kita masuk ini. Ini sih. Sekitar hampir 2.500-an ini. 2.500-an ya. Dan ini rencana ada pohon-pohon jati. Kedepannya nanti mau kita bangun rumahnya rumah sehat. Rumah sehat yang sifatnya herbal nantinya. Jadi pengobatan-pengobatannya itu berdasarkan ya memang pengobatan herbal gitu. Ini kedepannya seperti itu, nanti kalau memang ini bisa kita bebaskan. Dan sudah ada sudah ada gambaran, ada Pak Yai namanya saya lupa itu di daerah Bedogan, dia mau jual tanahnya, pesantren juga, bekas pesantren narkoba di situ, pecandu narkoba, rehabilitasi, kemudian itu dijualkan, kalau tanahnya laku nanti bisa tukar guling di sini, dibelikan. Jangannya begitu kemarin yang saya dapat info. Nah ini terus, nah itu organik lah gitu. Yang kita ini cuma pakai tai ayam aja kita ini. Pupuknya. 6.000 meter ya? 6.600. Nah, dari batas ini nih, terus sampai pinggir sana. Sampai pinggir kali ke sono. Pinggir kali. Sampai ke sana terus. Nah, sampai ujung belakang sana. Nah, ini cabai yang sudah kita tanam. Ini timun. Timun udah berbuah. Mulai berbuah. Ini memang kita tanami. Ini yang sifatnya memang kita harian sih. Harapan kita itu di awal ini paling tidak aktivitasnya bisa ada perputaran dulu lah gitu. Oh iya. Ya minimal untuk bisa dijual untuk biaya operasional ya. Seperti itu, paling nggak yang buat yang merawat lah. Gitu. Iya. Kalau secara ini memang kurang agak ini nih. Saya udah berapa hari nggak kemari soalnya, jadi kurang bisa. Kontrolnya harus dikontrol. Pusat sayuran yang baru kita tanam ya paling
Itu ada kolamnya juga itu. Ada kolam, kita bikin 3 kolam. Itu bukan hanya sekedar Jadi orang-orangnya sudah berenang. anunya memanfaatkan ketinggian aja ya. Iya, memanfaatkan ketinggian. Dan ini juga air buangan, bukan karena itunya bocor toh. Alirnya ke kali, kita potong di tengah jalan. Sehingga larinya kemari. Karena kalinya di sana itu ini terus. Ini cabenya, ini terong udah berapa kali kita tanam, ada 7 kali kita panen ini terong. Terong ya. Ya. Ini bebas ya? Bebas. Nggak disemprot ya? Enggak. Bisa langsung dimakan? Bisa, saya juga langsung makan tuh. Manis. Bisa langsung dimakan. Manis. Kasih ikan enggak nih Bang? Apanya? Kolamnya? Iya, ada ikannya nih. Tuh. Ikannya nih ikan tawar. Tujuannya nanti kita ambil daunnya ini. Jadi nanti kita bisa panen daun. Di sini tempat area bermain. Edukasi herbal. Edukasi buat anak-anak nanti sambil mendengarkan suara air kan. Lihat sayuran di sini. $6.600 lumayan luas. Iya. Ini masih kita yang hitung, kita masih sini. Kalau sini aja lah. Kemasan pun nanti kita buatkan. Jadi orang datang itu dia melihat khasiatnya apa, bentuknya bagaimana, tanamannya seperti apa, itu nanti ada di sini. Jadi ada edukasi herbalnya nanti di sini. Begitu mereka bisa menikmati katakanlah minumannya atau makanannya. Nah ini di sini. Sambil bercengkrama dengan keluarga dan melihat tanaman-tanaman yang ada. Begitupun pada saat mereka mau panen, ya kita bisa, kalau semuanya sudah layak panen, ya kita bisa persilahkan. Ini areanya, sampai sini di atas nanti nih. Nanti kita poming. Kalau ini masih kelihatan Pemuliaan lahan pangan Toyibah. Yayasan. Kenapa kita namakan pemuliaan? Ya kita memuliakan. Jadi pangan itu tidak hanya halal tetapi toyib. Toyibah, toyib baik itu artinya apa? Kita tahu dari menanamnya. Jadi kita bisa katakan toyibah karena kita tahu nanamnya dari mana, gitu. Bagaimana cara menanamnya, pupuknya apa yang digunakan. Udah ada yang masak belum nih? Ini yang masak nih. Hampir nih. Nah, ini buat kerajinan bambu, kerajinan besek. Besek. Jadinya sepanjang jalan ini nanti nih. Di jalan ini, nah ini kita buatkan buat website kayak semacam kios kecil itu, tapi dari bubukan gitu seperti. Semoga dengan adanya korban kita bisa memberikan istilahnya melaksanakan perintah Allah ya, artinya meningkatkan keikhlasan kita untuk istilahnya saling berbagi, saling memberikan rasa toleransi yaitu untuk kebersamaan kita, itu aja. Kalau masjid ini alamat lengkapnya di mana Mas? Ini masjid Jalan Godean KM 16 Klepu Sendang Mulyo Minggir Sleman.